pada pagi hari ini tanggal berapa, Dik? Tanggal 24 Januari 2021. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita, tapi sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 241, baitnya yang pertama, Dalam Nama Yesus. Adik-adik semua tetap berdiri karena kita akan berdoa. Kita nyanyi dulu. 1 lipat tangan, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu Bapa dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu Bapa. Kami telah siap mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Semoga sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik semua disilakan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vinda dan Kakak Desi. Tapi sebelum itu kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 239, baitnya yang pertama, Betapa Indah Harinya. Adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita semua satu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami supaya kami mengerti dan memahami ya Tuhan cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 8
ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Kakak ulangi pembacaan Alkitabnya kita hari ini dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, adik-adik, kakak punya videonya yang bercerita sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini. Kisahnya adalah tentang seorang yang sakit kusta. Adik-adik, video ini bagus, film ini bagus, jadi kita nonton sama-sama ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Adik-adik, dari kisah ini kakak mau menjelaskan tentang cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik tadi lihat kan ada orang yang sedang sakit. Nah, sakitnya itu disebut sakit kusta. Nah, sakit kusta itu seperti yang adik-adik lihat tadi di videonya, di filmnya, bahwa sakit kusta itu tangannya kita kayak luka-luka, kayak berdarah-berdarah, mukanya kita juga luka-luka, pokoknya seluruh tubuhnya kita luka-luka. Dan itu adalah penyakit yang bisa menular. Menular artinya apa? Bisa berpindah ke orang lain. Makanya tadi di gambarnya itu kan kelihatan orang itu sendiri saja toh, tidak ada temannya, tidak ada orang di kiri ataupun kanannya. Kenapa? Karena pada zaman dulu sakit itu dianggap sebuah sakit kutukan, karena orang bisa mati karena sakit itu dan bisa menulari orang lain. Makanya kalau ada orang yang sakit kusta pada zaman itu, zamannya Tuhan Yesus, maka orang itu akan dikucilkan. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang itu karena dianggap sebagai kutukan. Kutukan itu kayak dia sudah melakukan hal yang jahat, jadi dia sakit begitu. Padahal mungkin sebenarnya karena lingkungannya kotor, lingkungannya kurang bersih, maka akhirnya dia kena sakit gitu. Nah, terus di cerita itu dia bilang apa? Dia memohon sama Tuhan Yesus untuk apa? Untuk disembuhkan. Kenapa kira-kira dia mohonnya sama Tuhan Yesus? Kenapa bukan sama orang lain? Karena yang pertama tadi itu tidak ada orang yang mendekat-dekat sama dia. Yang kedua, karena dia yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, Allah yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Makanya dia berani datang ke Tuhan Yesus karena dia yakin kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Dan benar saja apa yang terjadi, Tuhan Yesus bukan seperti orang-orang yang menjauhi orang itu, tapi Tuhan Yesus datang dan menjamah dia, mengulurkan tangannya, lalu bilang bahwa engkau sembuh. Maka orang itu seketika juga menjadi sembuh, adik-adik. Hebat ya Tuhan Yesus ya, hanya dengan kata-kata semua sakit penyakit orang itu menjadi sembuh. Padahal biasanya sakit itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa semakin parah kondisinya. Tapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa. Nah, sampai di sini akhirnya orang itu menceritakan kisah itu ke orang-orang di sekitarnya. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus bilang tidak perlu cerita sama siapa-siapa, tapi saking senangnya orang ini, maka dia menceritakan ke orang-orang di sekitarnya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Adik-adik, dari kisah firman Tuhan hari ini, video yang telah kita nonton, film yang telah kita nonton sama-sama, kita boleh belajar hal ini ya. Semoga adik-adik bisa juga belajar tentang hal ini. Yang pertama,
adik-adik kalau adik-adik sedang sakit atau temannya adik-adik sakit atau orang tuanya adik-adik sakit, mama kah, papa kah, om, tante atau oma dan opa, adik-adik harus ingat bahwa siapa yang bisa menyembuhkan? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Maka kita harus berdoa. Berdoa yakin kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit. Jangan lupa adik-adik harus berdoa sebelum minum obat. Karena Tuhan Yesus selain bisa menyembuhkan dengan kata-kata seperti orang kusta tadi, Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan dalam banyak hal, melalui banyak hal. Misalnya melalui adik-adik kalau minum obat, melalui adik-adik kalau makan dan minum yang bagus, melalui adik-adik kalau misalnya sakit terus istirahat yang cukup. Nah, dari semua hal itu Tuhan Yesus juga bisa datangkan kesembuhan untuk adik-adik dan orang di sekitarnya adik-adik. Makanya jangan ragu-ragu untuk datang berdoa ketika adik-adik sakit. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus bisa mengangkat semua sakit penyakit. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi jangan lupa kalau adik-adik sakit atau ada orang di sekitarnya adik-adik yang sakit, maka ajak berdoa atau adik-adik doakan orang itu. Oke? Nah, semuanya sudah pintar. Satu lagi adik-adik, pesan yang kedua adalah kalau misalnya Tuhan Yesus sampai dengan hari ini kasih kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yang masih bisa beraktivitas, itu artinya Tuhan Yesus juga memelihara kehidupannya kita, memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita sebagai ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya adik-adik kan sekarang lagi musim pandemi, adik-adik rajin cuci tangan, rajin pakai masker kalau keluar-keluar, rajin terus lingkungan di sekitarnya dibersihkan, kalau ada sampah dibuang, karena itu bisa jadi sarang penyakit, sumber penyakit, tempat kuman. Adik-adik ada di situ, kumannya nanti menempel ke badannya kita, terus kita menjadi sakit adik-adik. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan dirinya kita dan kesehatan di lingkungannya kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik hati. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, puji Tuhan adik-adik ya, ada sukacita pada pagi hari ini. Pastinya ada dong adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas kita pada saat ini. Kakak mau adik-adik membuatkan sebuah doa. Nah doanya ini ada 3 pilihan adik-adik. Adik-adik mau berdoa untuk teman adik-adik yang sakit, atau adik-adik mau berdoa untuk orang tua adik-adik. Bahkan adik-adik boleh berdoa untuk di masa pandemi saat ini adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik menyiapkan pulpen dan kertas adik-adik. Nah di slide sebelahnya kakak akan melihatkan doa untuk orang tua, untuk teman kita yang sedang sakit, atau untuk di masa pandemi saat ini adik-adik. Adik-adik bisa mengikutinya, atau adik-adik meminta kepada mama atau papa adik-adik membuatkan sebuah doa. Oke adik-adik, jadi adik-adik hanya menuliskan hanya satu doa adik-adik ya. Oke adik-adik, dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan pertolongan Tuhan Yesus dalam aktivitas kami sehari-hari. Hingga hari ini di hari Minggu, Tuhan Yesus masih terus memberkati kami dan kami boleh berkumpul dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, biar kiranya yang kena sakit penyakit Tuhan Yesus mau datang dan mau menyembuhkan ya Tuhan. Untuk orang-orang yang kesusahan dalam hal ekonomi karena pandemi ini, Tuhan Yesus juga bukakan jalan keluar sehingga mereka dapat selalu tercukupkan ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan berkat sehingga kebutuhan mereka hari lepas hari dapat terpenuhi. Tuhan Yesus,
kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang sedang mengalami pandemi ini dan setiap dampak yang terjadi, biar kiranya Tuhan Yesus yang menolong, supaya Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan untuk dapat melalui banyak hal yang berat di awal tahun ini ya Tuhan, termasuk virus corona ini. Jika Tuhan berkenan, kami percaya Tuhan Yesus bisa melenyapkan virus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara bagian-bagian dari Indonesia yang saat ini sedang mengalami bencana. Ada di Kalimantan Selatan yang sedang banjir, ada longsor, ada gempa bumi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang memelihara kami, Tuhan Yesus yang memberkati negara kami yang tercinta. Bahkan Tuhan Yesus melihat kami satu persatu. Tuhan Yesus tolong bantu orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang kena bencana alam, biar kiranya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap daya upaya dari pemerintahan, kepala-kepala daerah, bahkan pemimpin negara kami, Bapak Presiden, lalu juga untuk pihak-pihak terkait di gereja hingga kami sebagai masyarakat. Tuhan Yesus berikan kami hikmat supaya dapat melalui awal tahun yang berat ini Tuhan dengan penuh pelajaran yang banyak kami ambil, dan Tuhan Yesus menjaga dan tetap melindungi kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami dalam masa tumbuh kembang, bahkan di tengah-tengah pandemi ini berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus yang senantiasa juga menjaga kami sehingga kami dapat bermain dan bertumbuh belajar dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami, om opa kami, om dan tante kami, serta saudara-saudara kami yang lain ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang dapat terus menolong kami hari lepas hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang adik-adik dengar itu boleh adik-adik terapkan dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 252, baiknya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda. Adik-adik untuk berdiri, kita mau mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi gereja kami, bagi pembangunan gereja kami, dan bagi pelayanan gereja kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 31 Januari 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 242, baitnya yang pertama dan ketiga, Ajaib Benar Anugerah. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, sudah akan selesai. Untuk itu kita akan berdoa. Kalau ada yang belum berdiri, mari semuanya berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadahnya kita. Semuanya mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini hingga boleh selesai. Meskipun kami hanya beribadah dari rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan Yesus untuk bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati negeri kami supaya segera pulih. Kami berdoa biar kiranya kasih setia, rahmat, dan damai sejahtera yang asalnya daripada Engkau juga yang dapat menyertai kami di sepanjang aktivitas kami seminggu ke depan dalam masa bermain dan bertumbuh kami dan belajar kami ya Tuhan. Memberkati kedua orang tua kami, memberkati juga keluarga-keluarga kami yang lain. Kami akan mengakhiri ibadah ini biar kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa menolong kami untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang baik dan setia. Ini doa kami Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.